446 kapal. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Itu, sebuah benua. Luo Feng berdiri di dalam kapal semesta, menatap benua tak berujung yang mengambang di kejauhan, menatap dengan mata terbelalak. Planet, bintang, nebula, semua benda langit, mengembara di alam semesta untuk waktu yang lama. Seseorang pasti sudah melihat semuanya, bahkan sesekali melihat sisa-sisa kapal semesta, bahkan makhluk luar angkasa yang hidup. Luo Feng bahkan tidak akan terkejut dengan ini, namun melihat benua sebesar itu di luar angkasa itu sendiri, itu terlalu mengejutkan. Ini bukan alam semesta virtual, itu kenyataan. Begitu besar, Luo Feng terdiam. Benua besar yang mengambang di luar angkasa ini memiliki bintang dan planet di sampingnya, namun mereka hanyalah titik-titik kecil di sampingnya. Bahkan kapal semesta yang terus mendekat, setelah beberapa saat, masih tampak seolah-olah benua itu masih jauh seperti sebelumnya. Itu lebih besar dari planet manapun yang pernah kulihat sebelumnya, setidaknya 10 juta kali lipat, itu terlalu besar. Luo Feng menahan napas. Yang mulia, bagaimana markas besarnya? Di sampingnya, lelaki tua kurus itu tersenyum. Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa besar itu? Seberapa besar? Lelaki tua kurus itu menggelengkan kepalanya. Jika kita tidak melalui transfer alam semesta melalui alam semesta yang gelap, hanya mengandalkan kapal alam semesta untuk terbang dari sisi ke sisi, akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Maksudmu? Luo Feng terkejut, diameternya sendiri sekitar 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya, sedikit lebih dari 90 triliun km. Diameter bumi hanya 10.000 kilometer. Tidak mengherankan bintang-bintang dan planet-planet yang jauh tampak tidak lebih dari titik-titik kecil. Benua yang mengambang di alam semesta ini benar-benar keterlaluan. Lelaki tua kurus berambut perak itu menganggukkan kepalanya. Benua sebesar itu, dari mana asalnya? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah ada benua yang terbentuk secara alami sebesar itu di alam semesta? Meskipun alam semesta itu misterius, dengan banyak tempat misterius, namun secara alami membentuk benua berdiameter 10 tahun cahaya benar-benar tidak dapat dipercaya. Tidak yakin, lelaki tua kurus itu menggelengkan kepalanya. Luo Feng tidak bertanya lebih lanjut. Meskipun dia bisa melihat benua terapung yang jauh itu sangat luas, namun dengan kapal alam semesta kelas F yang melaju mendekati kecepatan cahaya dan sekitar 13 jam kemudian, dia akhirnya mencapai pintu masuk kantor pusat perusahaan alam semesta virtual. Selama penerbangan, Luo Feng hanya bisa menatap dengan kagum saat dia menghargai keindahan dan kesempurnaan konstruksi benua ini. Meskipun tampak seperti keajaiban yang terbentuk secara alami oleh alam semesta, saat kapalnya semakin dekat, Luo Feng bisa merasakan benua alami ini dipenuhi dengan teknologi tingkat tinggi. Yang mulia, bintang-bintang, planet-planet, dan nebula-nebula yang mengelilingi benua ini sebenarnya adalah senjata-senjata teknologi yang sangat mengerikan. Di dalam aula mewah kapal itu, lelaki tua kurus itu memperkenalkan. Luo Feng mengangguk, dengan ukuran-ukuran perusahaan, planet-planet dan bintang-bintang itu memang mudah dikendalikan seperti mainan bagi mereka. Bahkan makhluk abadi pun bisa bermain dengan bintang-bintang. Dengan teknologi perusahaan virtual yang luar biasa, mengubah bintang-bintang dan planet-planet ke tempat-tempat yang bahkan seorang penguasa sektor tahu bahwa mereka adalah senjata. Ini juga mungkin hanya untuk pertunjukan, pertahanan sejati markas besar alam semesta virtual mungkin tidak sesederhana itu. Kapal alam semesta memasuki benua itu melalui sebuah celah dan terbang. Dengan kecepatan cahaya selama beberapa menit sebelum akhirnya melambat dan berhenti. Luo Feng dan penguasa sektor Sawu dan yang lainnya terbang keluar dari pintu kabin. Di luar ada 10 pria dan wanita berpakaian seragam menunggu. Ketika Luo Feng tiba, 10 orang ini, dengan seorang pria berbaju besi perak dengan tanduk hijau memimpin, berkata serempak, "Yang mulia Luo Feng, Ksatria Feng sedang menunggu kedatangan Anda, silakan ikuti saya." Luo Feng mengangguk. "Terima kasih, Sawu." Luo Feng berbalik dan menatap lelaki tua kurus itu. Penguasa sektor Sawu tersenyum, "Merupakan kehormatan bagi saya untuk menemani Yang Mulia selama 3 tahun." Setelah itu, keduanya berpisah. Luo Feng mengikuti lelaki bertanduk hijau berbaju besi perak dan yang lainnya melalui jalan setapak yang indah. Separuh jalan setapak berikutnya tembus pandang, dengan satu pandangan, orang bisa melihat ruang yang indah di luar, bersama dengan pemandangan gunung di sekitarnya. "Yang mulia Luo Feng, Yang mulia Luo Feng."
Di sepanjang jalan setapak ada 3 orang yang menunggu. Luo Feng memandang dengan rasa ingin tahu ketiga orang yang mendekat. Yang mulia, ini adalah barang-barang yang Anda pesan, sesuai permintaan yang mulia, pertukaran akan dilakukan di sini, di markas besar. Ketiganya segera menyerahkan barang-barang itu. Karena perjalanan Luo Feng selama 3 tahun berada di alam semesta gelap, juga ditambah fakta bahwa pelatihannya sebagian besar dilakukan di alam semesta virtual, maka bila bayangan emas, perisai kekosongan absolut, dan buah-buah kehidupan yang dibelinya tidak memerlukan pertukaran langsung, karena tanaman merambat kontak awan sudah menyiapkan cukup makanan, ia memutuskan untuk menukarnya di markas itu sendiri. Tentu saja, sesuatu seperti teknik ilusi, ia mempelajarinya di alam semesta virtual. Hehe, terima kasih. Luo Feng membukanya untuk melihat dan segera menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Pada saat itu, ia dibawa ke aula besar berbentuk oval, seluruh lingkungan aula itu benar-benar transparan, melihat ke atas, orang bisa melihat ruang tanpa akhir, melihat pemandangan indah yang jauh, juga orang bisa melihat kapal-kapal alam semesta, dan bintang jatuh seperti makhluk abadi terbang lewat. Luo Feng, orang gila, kau sudah datang. Haha, orang gila. Kedatangan Luo Feng langsung disambut oleh banyak orang. Long Yun, Wuka, Jiangmo. Luo Feng tertawa dan langsung melambaikan tangan pada mereka masing-masing, berlatih keras di Gunung Yuxiang selama 3 tahun, kelompok pemuda yang sama ini telah berinteraksi cukup banyak, selama 3 tahun, kecuali sejumlah kecil yang lebih suka menyendiri, banyak dari mereka telah menjadi teman baik, setidaknya mereka bisa mengobrol dan tertawa. Mungkin ada beberapa yang lebih suka menyendiri, tetapi ini juga karena mereka terlalu kesepian, tidak pernah bertemu dengan siapapun setingkat mereka. Dan untuk dapat memasuki seluruh alam semesta 1000 teratas pertempuran jenius, setidaknya mereka akan mengenali kekuatan masing-masing, menjadi teman baik adalah hal yang normal. Rong Jun belum datang. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Dia akan segera datang, dia hampir berada di dalam markas. Pangeran Manka Wuka tertawa santai, kemarilah, duduklah di sini. Demikian pula di wilayah awal mutlak, mereka berenam lebih dekat daripada yang lain. Hanya dari pengaturan tempat duduk di dalam aula, orang dapat dengan mudah melihat, kelompok dan lingkaran telah terbentuk di antara 1000 orang ini. Bolan, Luo Feng melihat ke sisi tempat seorang pemuda berpakaian putih duduk di samping jendela. Luo Feng tersenyum dan berteriak. Pemuda berpakaian putih itu berbalik dan melirik, hanya mengeluarkan suara dan segera berbalik sekali lagi untuk mengintip keluar. Selama 3 tahun ini di Gunung Yuxiang, Dewa Kematian Bolan telah menyendiri, hanya jarang berkomunikasi dengan beberapa orang, tetapi sebenarnya berbicara sangat sedikit. Namun untuk kontak yang mereka miliki, Luo Feng dan yang lainnya menyadari bahwa meskipun Bolan sangat dingin dan senang menyendiri, karakternya masih tidak buruk. Beberapa orang awal mutlak tampaknya cukup bangga, benar-benar menempel dan berbicara dengan Bolan, berpikir mereka jauh lebih kuat dari kita. Benar, saat itu kami berhasil masuk ke dalam 100 besar, perusahaan alam semesta virtual segera memilih 20 teratas dari kami untuk memperebutkan 10 finalis, bahkan tidak memberi kami kesempatan. Dan sudah 3 tahun ini, kami yang berada di wilayah surga dan daratan semuanya telah membuat peningkatan, beberapa bahkan mengejutkan, saya percaya ada beberapa dari kami yang bahkan lebih kuat daripada mereka yang berada di wilayah awal absolut. Tunggu saja, akan ada waktu untuk bersaing. Di sisi lain, sekitar 10 pemuda mengandalkan energi genetik untuk berkomunikasi, mengobrol di antara mereka sendiri. Mereka tetap tidak yakin. Sejak saat sistem alam semesta virtual saat itu secara langsung memilih orang-orang untuk dilenyapkan, banyak yang tetap tidak senang dengan keputusan itu, terlebih lagi selama 3 tahun ini, banyak yang telah meningkat cukup banyak, terutama karena beberapa tidak memiliki teknik yang bagus saat itu. Selama 3 tahun ini mereka punya waktu untuk bertukar teknik yang pas, peningkatan mereka sangat besar. Mereka semua percaya diri sekarang. Setelah sekitar 6 jam lagi, semua 1000 orang telah berkumpul. Perhatian semua, silakan ikuti saya. Begitu 1000 orang telah berkumpul, seorang pria dengan mata merah mengenakan jubah putih sederhana namun elegan berbicara dengan suara serak. Aura yang dipancarkannya membuat 1000 pemuda merasakan rasa takut di dalam, hampir seolah-olah orang normal sedang menghadapi ular berbisa. Pria bermata merah tinggi itu meninggalkan aula dan segera melepaskan aura tak terkalahkan yang kuat yang sepenuhnya menaklukkan 1000 pemuda itu. Segera menjadi sinar cahaya dan terbang selama beberapa menit,
mereka berhenti di depan sebuah kapal aneh, sebelum melepaskan 1000 pemuda itu. Fiuh, barulah Luo Feng menghela napas lega, ketidakmampuan untuk menolak itu, aura yang membuat hati mereka bergetar, semua jenius di sekitarnya merasakan hal yang sama. Perhatian semuanya, silakan masuk ke kapal. Pria jangkung dan kurus bermata merah itu berbicara dengan dingin. Luo Feng mendongak dan melihat kapal aneh di hadapan mereka. Ini kapal. Luo Feng terkejut, kapal di hadapan mereka ini terlalu aneh dan istimewa, terutama karena seluruh bentuknya seperti ikan. Ikan besar berwarna biru kusam yang tembus pandang, ekornya bahkan melambai-lambai, seluruh panjangnya sekitar 1000 meter. Namun bagian perut ikan besar ini sebenarnya memiliki pintu kabin, melalui pintu itu orang bisa melihat jalur internalnya. Tercengang, dari 1000 jenius, sangat sedikit dari mereka yang benar-benar tahu tentang kapal jenis ini, yang lain tampak bingung dan tercengang, di bawah bujukan pria jangkung dan kurus bermata merah, mereka semua masuk melalui pintu. Bagian dalamnya mirip dengan kapal lain, bagaimana mungkin bagian luarnya seperti ikan? Luo Feng dan kelompoknya berjalan di dalam jalur kapal alam semesta kelas F terbuat dari logam alami murni, bahkan kapal yang menjemput kami semuanya kelas F, dan sekarang kapal yang membawa kami ke alam semesta purba ini, menurutku ini pasti setidaknya kelas F. Logam murni konon kuat dan tahan lama. Yang ini persis seperti ikan, sungguh tidak masuk akal. Bodoh, kau bahkan tidak tahu tentang ini adalah kapal semesta yang telah menyatu dengan bentuk kehidupan lain. Suara Babata bergema, dan itu adalah bentuk kehidupan tingkat yang sangat tinggi, setidaknya tingkat yang tidak pernah mati, seperti bentuk kehidupan logam, bentuk kehidupan tumbuhan, ada beberapa ras khusus yang benar-benar dapat menyatu dan menjadi satu dengan kapal. Kapal semesta ini, jauh lebih baik daripada kapal planet Yunmo milik gurumu. Jika tebakanku tidak salah, itu bahkan dapat dianggap melampaui kapal semesta kelas F, kelas A. Untuk dapat memiliki kapal seperti itu, di alam semesta yang luas, itu akan menjadi orang yang berdiri di puncak keberadaan. Menyatukan bentuk kehidupan yang tidak pernah mati dengan sebuah kapal. Luo Feng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia mengikuti yang lain ke aula besar kapal. Di dalam aula, tekanan tak berwujud menyebabkan 1000 orang jenius tidak berani bersuara, bahkan 10 makhluk abadi di dalam kapal, termasuk pria tinggi dan kurus bermata merah itu sedikit membungkuk. Luo Feng melirik dan melihat pria bersisik ungu berbaju hijau berdiri tepat di depan, meskipun dia masih merasa seolah-olah dia tidak benar-benar hadir, memberikan kesan seperti dia adalah proyeksi virtual, bukan orang sungguhan. Pria bersisik ungu itu menatap para pemuda dan berkata, "Ayo berangkat, menuju alam semesta purba." Gemuruh, kapal alam semesta seperti ikan itu melambaikan ekornya dan segera menghilang dari posisinya di dalam aula besar. Tak satu pun dari 1000 orang jenius berani bersuara melawan makhluk abadi yang begitu menakutkan. Rasanya hampir seperti gunung yang menekan Anda. Melawan pria bersisik ungu ini yang tampak seperti dia ada di sana secara fisik, namun tidak sama sekali, itu benar-benar berbeda. Dia sama sekali tidak sengaja menekan mereka. Itu hanyalah aura alaminya, itu secara alami membuat orang lain menghormatinya. Itu adalah kehidupan yang tunduk pada dirinya sendiri. Berhenti, raungan gemuruh bergema dari luar, memasuki bagian dalam kapal alam semesta dan akhirnya bergema di seluruh kapal. Merasakan tingkat tekanan ini, semua orang jenius masih terkejut. Karena mereka hanya sekelompok tingkat bintang dengan beberapa yang telah menembus ke tingkat alam semesta, mereka tidak berdaya. Melawan makhluk hebat seperti itu, jika mereka tidak mengendalikan aura mereka, mungkin hanya dengan melihat saja akan membuat jiwa mereka hancur. Para jenius bagaimanapun juga hanyalah para jenius, mereka belum benar-benar kuat. Jalan mereka baru saja dimulai. Ini aku, buka jalur alam semesta. Pria bersisik ungu itu berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya melewati kapal alam semesta dan bergema bahkan di luar. Gemuruh, gemuruh rendah datang dari luar dan kapal melanjutkan jalurnya. Ini benar-benar tidak nyaman. Tidak benar. 1000 jenius menjadi pucat, bahkan Luo Feng merasakan kepalanya sangat sakit dan mulai berdenyut. Dia berusaha keras untuk tetap membuka matanya, namun dia bahkan tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Kita saat ini berada di jalur antara alam semesta yang sebenarnya dan alam semesta purba. Pria bersisik ungu itu menatap sekelompok pemuda pucat, beberapa bahkan jatuh ke tanah. Alam semesta purba dan alam semesta yang sebenarnya memiliki aliran waktu yang berbeda, karenanya menciptakan aliran waktu yang kacau di dalam jalur ini.
Ini akan membuat kalian semua tidak nyaman untuk sementara waktu. Dari 1000 pemuda, hanya sekitar 300 dari mereka yang hampir tidak bisa berdiri. Aku tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Luo Feng berjuang keras untuk tetap membuka matanya. Wow, Luo Feng, ini adalah jalur alam semesta yang legendaris. Aliran waktu yang kacau benar-benar terasa seperti ini. Bahkan aku, Ai yang hidup merasa agak aneh. Haha, ini terlalu mistis, benar-benar terlalu mistis. Namun Babata, sangat gembira, peluang ini sangat langka. Setelah sekitar 5 atau 6 menit, perasaan itu berlalu. Luo Feng mendapatkan kembali kesadarannya sepenuhnya. Luo Feng melihat sekeliling, menemukan bahwa banyak yang tergeletak di tanah, ekspresi mereka pucat, dan beberapa bahkan meneteskan air mata. Setelah itu, mereka semua mulai memanjat kembali, menyeka air mata mereka dan mendapatkan kembali ketenangan mereka. Saat ini, kita telah memasuki alam semesta purba. Pria bersisik ungu itu tersenyum. Alam semesta purba, kita sudah mencapai alam semesta purba. Para jenius dari banyak negara alam semesta semuanya dipenuhi rasa ingin tahu. Bahkan 10 makhluk abadi yang datang bersama ksatria bersisik ungu dengan 9 bilah pedang, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka mulai melihat sekeliling. Buka bagian atasnya, kata pria bersisik ungu itu. Cici, atap logam besar itu benar-benar terbuka secara otomatis di atas aula, memperlihatkan lapisan luar kaca transparan. Seketika, bagian atas aula menjadi transparan dan semua orang mendongak untuk melihat melalui lapisan itu ke arah dunia luar. Luo Feng juga mengangkat kepalanya, dengan satu pandangan, dia menemukan bahwa ada aura gelap yang mengambang di luar, beberapa energi mengalir di atas mereka. Di kejauhan, dia hampir tidak bisa melihat daratan dan langit terbelah. Bahkan sejumlah besar ukiran mengalir melalui celah-celah ini di ruang angkasa, benang-benang terjalin masuk dan keluar, dengan ukiran mengambang di mana-mana, hampir seperti alat tenun yang perlahan-lahan membangun kembali dan menumbuhkan daratan dan langit lebih jauh. Ini, Luo Feng merasakan ruang terbelah di kejauhan dengan benang-benang seperti kristal mengalir di dalamnya, yang dipenuhi dengan ukiran. Bahkan 10 makhluk abadi itu terus melihat ke atas, sesekali menutup mata untuk merenung dan kemudian membukanya untuk mengamati lagi. Kapal itu terus bergerak maju. Mereka sering melihat ruang terbelah dan benang-benang ukiran yang aneh. Bintang dan planet semuanya memiliki rentang hidupnya sendiri. Alam semesta ini juga memiliki rentang hidupnya sendiri, hanya saja sangat panjang. Pria bersisik ungu itu tersenyum, alam semesta purba ini adalah alam semesta baru yang dimiliki saat alam semesta berada dalam tahap awalnya. Selama periode ini, alam semesta akan terus memperbaiki dirinya sendiri dan membentuk yang baru. Oleh karena itu hukum asal-usul alam semesta akan mengalir dan akan sangat jelas bagi mata. Ruang alam semesta yang terbelah akan terus tumbuh kembali dan pulih, bahkan aliran energi yang mengalir semuanya mengandung hukum asal-usul di dalamnya. Luo Feng dan 1000 orang lainnya semua mendengarkan dengan mata terbelalak dan tercengang. Benang-benang kristal yang membangun kembali perpecahan di mana-mana, sejumlah besar benang dengan ukiran ini adalah semua aliran energi hukum asal-usul alam semesta. Alam semesta tempat kita tinggal sebenarnya sangat luas, besar, dan sempurna. Pria bersisik ungu itu berkata, dan karena alam semesta ini sempurna, kita tidak dapat dengan mudah melihat aliran energinya. Oleh karena itu, pemahamannya jauh lebih sulit. Namun, di alam semesta purba, mata telanjang dapat dengan mudah melihat aliran energi tersebut. Kalian semua telah melihat betapa sempurnanya hukum-hukum yang berbeda bekerja bersama, bagaimana alam semesta terbentuk dan hukum aliran energi. Karena semuanya dapat dilihat dengan mata kalian, pemahaman di sini jauh lebih mudah. Daftar nama untuk alam semesta purba sangatlah berharga. Pria bersisik ungu itu berkata, sambil melirik ke 10 makhluk abadi. Ke-10 makhluk abadi itu terus melihat ke atas, jelas menghargai setiap waktu yang berlalu. Hampir, kata pria bersisik ungu itu. Atapnya segera tertutup, rapat. Sebenarnya, hanya dengan melihat celah-celah di ruang angkasa dan untaian ukiran di sekitarnya, Luo Feng mengerti bahwa simulasi virtual tidak dapat mensimulasikan sesuatu seperti ini, karena ukiran-ukiran ini dimaksudkan untuk dirasakan dan bukan hanya dilihat. Mengandalkan teknologi saja untuk mensimulasikannya tidaklah cukup. Jika itu dapat disimulasikan maka tidak perlu memasuki alam semesta purba. Sebentar lagi, kita akan tiba di kota kekacauan purba. Pria bersisik ungu itu berkata,
kota kekacauan purba adalah tempat para peserta dalam alam semesta purba berlatih dan tinggal. Kalian semua berada di bawahku, aku berharap untuk melihat kalian semua hidup dalam 30 tahun. Kita bisa mati di sini. Ada bahaya, Luo Feng dan yang lainnya curiga. Ingat, setelah memasuki kota kekacauan purba, pertama-tama dengarkan orang yang menerimamu, dengarkan dengan jelas aturannya. Oh, kita sudah sampai. Pria bersisik ungu itu berkata dan kecepatan kapal alam semesta mulai melambat. Ikan besar ini, memulai perjalanannya melalui ruang alam semesta yang luas ini. Dalam waktu singkat sejak atapnya tertutup, ikan besar itu telah terbang ke kota kuno di udara. Pintu kabin bagian perutnya terbuka dan 1000 jenius terbang keluar. Setelah itu pintunya tertutup dan ikan besar itu melambaikan ekornya dan segera menghilang di kejauhan. Perasaan alam semesta purba ini sungguh istimewa. Ini terasa sangat nyaman. Benar, sangat nyaman. Sekelompok pemuda berdiri di udara. Luo Feng menatap ke bawah ke kota kuno yang megah itu. Sebagai kota yang dibangun di dalam alam semesta purba itu sendiri, kota itu memancarkan aura yang mendalam. Di kejauhan, cahaya hitam terbang di atas. Perhatian semua, saya adalah penerima kota kekacauan primal. Sebuah suara rendah bergema. Seorang pria berjubah hitam terbang. Setelah itu dia berhenti dan tersenyum. Kepalanya dipenuhi sisik hijau, kota ini disebut kota kekacauan primal. Waktu keberadaannya bahkan lebih lama dari banyak negara alam semesta Anda sendiri. Saat ini diatur oleh perusahaan alam semesta virtual, Dojo Kapak Besar, Bank Alam Semesta 1, Bank Galaksi Alam Semesta, dan Tentara Bayaran Alam Semesta secara bersamaan. Keheningan, 1000 pemuda memandang penerima kota kekacauan primal ini. Ikuti aku. Penerima itu tersenyum dan terbang turun. 1000 orang terbang turun dan mendarat di jalan-jalan kota. Jalan setapak memungkinkan hingga beberapa puluh orang untuk membentuk barisan. Kota kekacauan primal telah ada sejak lama. Penerima itu berjalan ke depan, menjelaskan sambil berjalan. Di antara para peserta yang datang ke kota kekacauan primal, banyak makhluk absolut telah diproduksi. Luo Feng melihat sekeliling. Kota ini memiliki banyak bangunan di sekitarnya. Dan di balkon bangunan-bangunan ini terdapat banyak orang seperti manusia yang duduk bersila. Beberapa orang menggambar beberapa benda di tanah, aura yang kuat dari seluruh penjuru, jauh lebih kuat daripada penguasa sektor, beberapa bahkan menggumamkan sesuatu dari mulut mereka. Luo Feng menatap ke langit. Di langit di atas, dekat dengan salah satu belahan alam semesta, ia dapat melihat makhluk abadi di sekitarnya melayang-layang. Kadang-kadang makhluk-makhluk ini bahkan melihat ke bawah ke arah kelompok Luo Feng. Sekelompok bajingan lain telah tiba. Penerima nomor 11, mereka adalah bajingan dari perusahaan alam semesta virtual. Saya mendengar bahwa di antara kelompok perusahaan alam semesta virtual, ada seseorang bernama Bolan, dia tidak buruk. Di samping belahan alam semesta itu, beberapa makhluk hebat melayang dan mengobrol. Luo Feng dan kelompok pemuda mereka semua sangat rendah hati. Mereka dapat merasakan bahwa ada banyak makhluk abadi di sekitar. Dan semua makhluk abadi ini bersikap konservatif, tidak berani melepaskan aura mereka sama sekali. Namun, di dalam kota itu ada 10 aliran energi absolut yang benar-benar surgawi, bahkan Luo Feng dapat dengan jelas merasakannya. Sama seperti 10 binatang buas absolut, yang ditempatkan di lokasi yang berbeda di dalam kota Primal Chaos. Ada banyak makhluk absolut di dalam kota Primal Chaos. Penerima itu berbalik dan berkata, jangan pernah mengganggu mereka saat mereka mempelajari hukum asal. Saat kau mengganggu mereka, aku hanya bisa mengirimmu keluar dari alam semesta primal dan mengakhiri partisipasimu. Kelompok itu mengangguk. Penerima itu segera memasuki sebuah bangunan kosong di sampingnya. Ada banyak bangunan di dalam kota Primal Chaos. Jika pintunya berwarna putih, itu berarti tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Penerima itu menunjuk ke sebuah pintu besar, selama kau meletakkan tanganmu di permukaan pintu, sistem pintu itu akan secara otomatis aktif dan menyebabkannya berubah menjadi abu-abu gelap. Kau kemudian akan menjadi pemilik bangunan itu, dan itu akan secara otomatis merekam sinyalmu. Setiap orang hanya dapat memilih satu tempat tinggal. Setelah itu, dia berjalan ke balkon. Balkon itu cukup besar, karena panjang dan lebarnya mendekati 100 meter, cukup untuk menampung 1000 orang. Ini, Luo Feng melihat banyak gambar yang terukir di permukaan balkon. Banyak di antaranya yang misterius dan aneh. Ini, Luo Feng melihat dengan saksama,
tenggelam dalam ukiran itu. Banyak pemuda juga benar-benar tenggelam di dalamnya. Hukum asal-usul ruang angkasa. Ini telah diresapi dengan hukum asal-usul ruang angkasa. Banyak pemuda berteriak, perhatian semuanya. Suara penerima memasuki pikiran semua orang. Semua jiwa mereka segera terbangun. Kota kekacauan primal memiliki banyak generasi makhluk absolut yang tak terhitung jumlahnya duduk di balkon dan belajar. Selama kemajuan mereka kadang-kadang menggambar dan mengukir juga. Karena itu mereka telah meninggalkan banyak pemikiran dan studi hukum asal mereka. Jika Anda tertarik pada mereka, separuh kota kekacauan primal sedang kosong saat ini. Anda dapat pergi dari balkon ke balkon untuk melihatnya. Anda tidak pernah tahu, Anda mungkin menemukan beberapa ukiran pemahaman beberapa ksatria dari masa lalu. Mata sekelompok pemuda berbinar. Pertama-tama izinkan saya memberitahu Anda semua aturan yang sangat penting. Penerima menekankan, di dalam alam semesta primal, setiap manusia terhadap manusia yang membunuh dilarang keras. Siapapun yang bergerak akan dihukum dan dibunuh tanpa keraguan. Dimengerti, sekelompok pemuda mengangguk. Perbandingan antara alam semesta purba dengan alam semesta yang sebenarnya adalah 3,28. Penerima berjubah hitam itu tertawa, waktu partisipasimu di babak ini sedikit lebih dari 30 tahun, waktu sangat berharga, jangan sia-siakan. Penerima berjubah hitam melompat turun dari balkon, mendarat di tanah di bawah. 1000 jenius di belakang mengikuti dan melompat, seperti sekelompok besar belalang, menutupi langit saat mereka mendarat di jalur yang luas di depan gedung. Ikuti aku, kita akan menuju ke rumah pemilik kota. Penerima berjubah hitam berkata, di sanalah pemilik kota tinggal, dan itu juga inti dari seluruh kota kekacauan primal. Pemilik kota, Luo Feng terkejut ketika mendengarnya. Sebagai satu-satunya kota di seluruh alam semesta primal, sejarah kota kekacauan primal bahkan lebih kuno daripada banyak negara di alam semesta. Pemilik kota kuno ini, orang hanya bisa membayangkan posisinya. Karena dia mampu mengambil posisi seperti itu, kekuatannya pasti tidak akan lebih lemah dari para pemimpin negara itu. Gemuruh, di kejauhan, seekor binatang bertanduk tunggal setinggi 30 meter yang dibalut sisik merah berjalan mendekat. Itu, mengambil lebih dari setengah dari seluruh jalur, dan di punggungnya berdiri seorang pemuda berambut pendek ungu. Dia mengenakan baju besi biru tua, dengan sepatu bot biru tua yang sama, sambil membawa satu bilah ungu besar di punggungnya, menatap ke langit. Penerima berjubah hitam membungkuk hormat untuk menunjukkan rasa hormatnya dan 1000 pemuda menyaksikan binatang besar itu pergi. Penjinakan binatang buas. Kamu bahkan bisa membawa binatang jinak ke kota kekacauan primal. Sekelompok pemuda tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiskusi dengan lembut. Di depan, penerima berjubah hitam tersenyum. Orang itu sebelumnya adalah penduduk abadi kota kekacauan primal. Sebagai penduduk abadi, dia memiliki hak istimewa untuk membawa binatang jinak masuk. Penduduk abadi, saya mendengar bahwa bahkan makhluk abadi yang ingin masuk ke sini, slotnya sendiri sangat mahal dan berharga. Semua pemuda terkejut, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bagaimana mungkin? Gurunya sendiri, bahkan sebagai makhluk yang kuat di antara yang abadi, bahkan tidak mampu membeli slot untuk memasuki alam semesta primal. Namun, pria yang tampak muda dari sebelumnya, adalah penduduk abadi. Tidak ada yang mustahil. Penerima berjubah hitam tersenyum, selama seseorang memiliki kontribusi yang cukup besar, atau kekuatan absolut, dan akhirnya memperoleh izin masuk dari aliansi, seseorang dapat menjadi penduduk abadi. Luo Feng merenungkan, aliansi. Benar, kota kekacauan purba ini diperintah oleh 5 Leviathan bersama-sama. Dia menebak bahwa aliansi yang dia sebutkan adalah aliansi dari 5 orang ini bersama-sama. Bolehkah saya bertanya, bagaimana seseorang menjadi penduduk abadi? Di antara kerumunan, Pangeran Man Kauka berteriak. Persyaratannya sangat ketat. Penerima berjubah hitam tersenyum, ketika Anda menjadi abadi, Anda akan mengetahuinya. Bertanya sekarang hanya sia-sia. Penerima berjubah hitam memimpin sekelompok pemuda yang ramai yang terdiri dari banyak ras manusia yang berbeda, berjalan di sepanjang jalan setapak. Itu memang pemandangan yang luar biasa. Namun Luo Feng menemukan bahwa di balkon gedung-gedung di sepanjang jalan setapak, di antara para prajurit yang bermeditasi dengan tenang, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar membuka mata untuk melirik kelompok ini. Banyak yang terlalu tenggelam dalam pelatihan mereka. Banyak yang memiliki janggut dan rambut yang tumbuh sangat panjang, hampir seolah-olah tidak pernah dipangkas selama ratusan hingga ribuan tahun.
Di depan adalah rumah pemilik kota. Penerima berjubah hitam menunjuk ke depan. Luo Feng mendongak. Ada bangunan megah yang tingginya lebih dari 300 meter. Bahkan dari jauh, orang dapat dengan jelas melihat 3 kata yang paling mencolok dalam bahasa alam semesta di gedung itu. Kediaman pemilik kota. Hanya dengan melihat kata-kata itu, orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terpikat olehnya. Hampir seolah-olah tersembunyi di dalam kata-kata itu adalah ruang baru atau bahkan alam semesta. Seluruh fokus seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak tertarik ke dalamnya dan memasuki ruang alam semesta dalam kata-kata itu. Luo Feng sangat terkejut hingga menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat lagi. 3 kata besar kediaman pemilik kota, lihat saja sekilas dan jangan sering-sering melihatnya. Penerima berjubah hitam tertawa, itu akan membuatmu tenggelam di dalamnya. Bahkan makhluk abadi biasanya tidak berani menatapnya. Ah, itu mistis. Banyak jenius yang sebelumnya tidak menyadari 3 kata itu mendongak dengan rasa ingin tahu untuk melihat. Dengan itu, mereka semua terpikat. Haha, penerima berjubah hitam tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan itu. Dia biasanya melayani kelompok pejuang sejati. Dia harus lebih kaku, dan merasa tidak nyaman. Namun dengan bajingan-bajingan ini, itu jauh lebih santai. Meskipun tampaknya lokasinya cukup dekat, saat mereka terus berjalan, mereka menyadari bahwa itu cukup jauh. Meskipun mereka berjalan cukup cepat, masih butuh beberapa menit untuk mencapai pintu masuk gedung. Dengan satu pandangan mereka melihat penerima berjubah hitam sering datang dan pergi. Mereka juga kadang-kadang melihat beberapa makhluk abadi dan penguasa sektor memasuki dan meninggalkan gedung. Kota kekacauan utama adalah satu-satunya kota di alam semesta utama. Penerima berjubah hitam tersenyum, di kota ini, ada 3 harta karun. Mata Luo Feng berbinar, mendengarkan dengan saksama. Yang pertama dari 3, yang diketahui semua orang, adalah bahwa seseorang secara alami dapat melihat pergerakan hukum asal di alam semesta. Penerima berjubah hitam tersenyum, sedangkan untuk yang kedua, ada di dalam kota, terletak di dalam rumah pemilik kota. Yang ketiga, terletak di luar kota. Apa sebenarnya harta karun ini? Sekelompok pemuda tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Penerima berjubah hitam menunjuk ke sekeliling. Balkon-balkon di sekitar tempat banyak orang berlatih sebelumnya. Selama lebih dari 1 triliun tahun, banyak prajurit telah tinggal dan meninggalkan kota ini. Selama pelatihan mereka, percikan atau ide apapun akan diukir di tanah dan permukaan dinding, dan dengan pemikiran yang mendalam, atau keuntungan apapun yang mereka temukan, mereka juga akan mengukirnya di sana. Luo Feng mengangguk. Memang, memahami hukum asal-usul mirip dengan kilasan inspirasi. Ketika seseorang tiba-tiba memahami sesuatu, seseorang akan mengukirnya. Bagaimanapun, sebuah gambar bernilai 1000 kata. Meskipun beberapa orang dengan santai menuliskan sebaris kata, setelah beberapa tahun, dengan melihat beberapa kata itu dapat dengan mudah mengguncang ingatan tentang waktu sebelumnya. Dan ironisnya, jika seseorang mengetiknya di komputer, setelah beberapa tahun, melihatnya mungkin tidak membantu mengingat apapun. Secara pribadi menggambar dan menulis, itu adalah media pemahaman yang sangat bagus. Kota kekacauan purba, tradisi semacam ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda berjubah hitam berseru, karena semua catatan itu ditinggalkan begitu saja, tidak ada aturan. Banyak dari catatan itu hanya potongan-potongan aneh, maka banyak dari catatan itu hanya membantu sedikit di sana-sini. Namun, selama lebih dari 1 triliun tahun, kilasan inspirasi dan catatan yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan alat bantu pelatihan yang sangat kuat dan sistematis. Penerima berjubah hitam menekankan, di kota kekacauan utama kita, ada juga 52 tablet kekacauan utama yang paling berharga. Setiap tablet mencatat sejumlah besar gambar misterius, Del. Ke-52 tablet ini adalah 52 jalur pelatihan yang besar. Ini adalah jalur yang mengarah langsung ke puncak. Jika seseorang berhasil memahami bahkan 1 tablet utuh, maka ia akan segera menjadi eksistensi absolut di alam semesta. Bahkan membuka negara alam semesta Anda sendiri akan menjadi mudah. Luo Feng tidak bisa menahan napas, di sampingnya Savage Rongjun, pemuda Manka, dan 1000 pria dan wanita semuanya bersemangat. 52 tablet kekacauan utama diresapi dengan jalur puncak. Setelah memahami hanya 1 tablet, seseorang dapat membuka negara alam semesta. 52 tablet kekacauan utama ini adalah harta karun kedua yang terletak di dalam kota ini. Penerima berjubah hitam tersenyum,
adapun harta karun ketiga, ada di luar kota. Di pintu masuk ada monumen batu dengan detail tertentu, kalian semua bisa melihatnya sendiri. Kelompok itu sangat bersemangat dengan antisipasi. Harta karun pertama dan kedua-keduanya memiliki manfaat besar bagi semua orang, harta karun ketiga ini tidak bisa kurang dari itu. 52 tablet kekacauan utama. Penerima berjubah hitam berkata, setiap orang yang datang ke kekacauan utama untuk berlatih akan memiliki satu kesempatan untuk melihatnya. Setiap kali, kalian akan memiliki total 7 hari. 7 hari. Kelompok itu menatap. Sependek itu, papan kekacauan primal adalah harta karun umat manusia. Mereka lebih jelas daripada manual teknik apapun dan mereka adalah jalur menuju puncak kekuatan. Hanya 7 hari menonton akan cukup untuk orang-orang sepertimu. Penerima berjubah hitam segera berjalan menuju pintu masuk, bersiap untuk mengambil tabletmu. Kediaman itu adalah tempat yang sangat besar. Bahkan balkon normal di distrik tempat tinggal memiliki panjang dan lebar 100 meter, orang hanya bisa membayangkan seberapa besar kediaman ini. Setiap orang hanya dapat memilih satu tablet untuk dilihat dan dipelajari. Penerima berjubah hitam memimpin kelompok itu dan dengan cepat memasuki jalur mistis. Jalur itu memiliki 2 dinding, dan tergantung di sana adalah banyak gambar besar. Luo Feng melirik dan langsung tahu ada 52 gambar. Di dinding-dinding ini tergantung 52 salinan batu gosok. Setiap gambar menggambarkan tablet kekacauan purba. Pertama-tama Anda akan melihat ini dan meskipun mereka tidak dapat memasukkan aliran energi dari tablet asli, mereka akan tetap membuat Anda merasakan aliran energi aslinya. Lihat saja 52 gambar ini, dan kemudian putuskan tablet mana yang akan Anda pelajari. Penerima berjubah hitam itu berbicara. Sekelompok pemuda berjalan di sepanjang jalan setapak dan tercengang oleh 52 gambar di dinding. Mereka harus memilih tablet hanya dari gambar-gambar ini. Setiap gambar secara khusus berukuran panjang dan lebar 10 meter, dan di sampingnya ada nama-nama mereka. Saya akan memberi Anda semua waktu setengah jam. Penerima berjubah hitam berdiri di luar jalur. Luo Feng dan kelompoknya mulai melihat sekeliling. Luo Feng secara acak memilih satu untuk memulai. Yang pertama dia lihat memiliki pohon kuno yang menjulang ke langit. Daunnya sudah menguning dan tak terhitung jumlahnya yang berguguran. Daun-daun yang mengambang di udara pada gambar ini, dengan perhitungan mental Luo Feng, dalam sekejap dia menyimpulkan pasti ada lebih dari 10.000 daun. Pada gambar, daun-daun kuning berguguran satu demi satu. Masih ada beberapa daun di pohon itu sendiri, namun tanah tertutup sepenuhnya olehnya. Melihat, Luo Feng merasa bahwa daun-daun yang mengambang di udara seperti tentara satu demi satu, membentuk seluruh pasukan. Formasi yang sangat rumit itu, dengan setiap 100 membentuk satu kelompok kecil yang rumit, hanya dengan menambahkan satu daun ekstra, 101 itu segera membuat formasi itu semakin ajaib dan mistis. 1 menit, suara Babata bergema di dalam benaknya dan membangunkannya. Luo Feng, kamu hanya punya waktu setengah jam untuk melihat semua gambar. Kamu tidak bisa menghabiskan lebih dari 1 menit untuk satu gambar. Mengerti, Luo Feng terbangun dan melihat nama pada gambar itu, tablet kekacauan utama Muzu. Hal ini membuat Luo Feng mengerutkan alisnya, Muzu. Apakah itu terkait dengan planet Muzu? Dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Lagi pula, ada 52 gambar yang harus dilihat. Luo Feng segera pergi untuk melihat sisanya, dia harus mencari yang paling cocok untuk dirinya sendiri dalam waktu setengah jam itu. Dan yang paling cocok, hanya yang akan memiliki efisiensi tertinggi untuk pelatihannya. Adapun tablet Muzu, itu membuat Luo Feng pusing ketika dia melihatnya. 101 daun, dibandingkan dengan formasi 100 daun, itu 100 kali lebih ajaib dan mistis. Lebih dari 10.000 daun itu, seberapa banyak mereka akan berubah dan berevolusi, tidak mungkin untuk dibayangkan. Gambar demi gambar, keheningan total. 1000 orang jenius, itu seperti serigala yang kelaparan, mata mereka semua berbinar saat menatap banyak gambar. Sebelumnya, mereka semua tidak puas harus memilih tablet mereka dari melihat gambar, namun mereka masih benar-benar tenggelam dalam gambar-gambar itu. Untungnya setiap orang memiliki sistem AI mereka sendiri untuk mengingatkan mereka. Jika tidak, mereka akan menghabiskan seluruh setengah jam pada satu gambar. Luo Feng menatap gambar besar di depannya. Di atasnya ada banyak tanda garis miring. Setiap tanda memberikan kesan yang berbeda. Keseluruhan gambar memiliki total 10.081 garis miring.
Nama gambar itu adalah tablet kekacauan primal Scarlet Heart. Baiklah, setengah jamu sudah habis, beritahu aku pilihan tabletmu dan aku akan mencatatnya. Penerima berjubah hitam itu berteriak, saya memilih tablet Primal Chaos Ordo Naga. Saya memilih tablet Primal Chaos Bayangan Angin. Penerima berjubah hitam berjalan dari lapisan terluar kelompok, perlahan maju ke dalam, secara bersamaan menanyakan pilihan masing-masing jenius. Namun, di belakang kerumunan, Luo Feng mengerutkan alisnya dan tatapannya menyapu melewati 52 gambar. Sejujurnya, dari 52 ini, ada total 38 yang benar-benar menarik perhatiannya dan menggelitik minatnya, termasuk tablet Primal Chaos Muzu, meskipun itu telah memikatnya, namun itu bekerja dengan gerakan aliran yang sangat rumit. Paling cocok untukku. Luo Feng melihat gambar di sebelah kiri, dan satu lagi di sebelah kanan, di kejauhan, tablet Primal Chaos 9 Universe yang paling favoritnya, dan yang terakhir yang dia lihat, tablet Primal Chaos Scarlet Heart. Ketika dia melihat tablet 9 Universe, seluruh dirinya bersorak gembira dari dalam, merasa bahwa tablet 9 Universe adalah yang paling cocok untuk kemajuan persenjataan Nansen-nya. Dengan sedikit perubahan, dia bahkan bisa menggabungkannya ke dalam teknik pertarungan jarak dekatnya. Namun tablet Scarlet Heart, Luo Feng tampak. Dia samar-samar bisa melihat keterampilan dan teknik pedang muncul di dalam benaknya, 10.081 tebasan itu, bisa dikatakan menggabungkan sepenuhnya teknik pedang tingkat ekstrim. Yang mana yang harus kupilih? Luo Feng mengernyitkan alisnya. Dia ingin melatih semuanya. 9 alam semesta paling cocok untuk persenjataan Nansen-nya, sedangkan tablet Scarlet Heart paling cocok untuk teknik pedangnya. Tentu saja kekuatannya saat ini masih sangat lemah, dia hanya bisa melihat sedikit bagian dari masing-masing tablet kompleks yang diresapi dengan elemen yang sangat mendalam. Ke-52 tablet ini bagaimanapun juga merupakan jalur besar menuju puncak kekuatan. Secara teori, setiap tablet itu sendiri dapat membantu seseorang memahami pertarungan jarak dekat dan pertarungan jarak jauh. Dia datang. Luo Feng menoleh untuk melihat. Penerima berjubah hitam itu telah merekam lebih dari 700 jawaban. Dia telah meraih ke samping Luo Feng, mendongak dan menatapnya. Yang mana yang kau pilih? Penerima berjubah hitam bertanya. Saya memilih tablet kekacauan primal alam semesta ke-9. Luo Feng menjawab dengan serius. Penerima berjubah hitam mengangguk dan layar di lengannya segera merekamnya. Dia berbalik dan melanjutkan ke orang berikutnya. Meskipun tablet hati berluka dan tablet alam semesta ke-9 adalah favorit saya, dan pertarungan jarak dekat saya meningkat dengan cepat, keterampilan terkuat saya tidak diragukan lagi adalah serangan jarak jauh saya. Saat ini pertarungan jarak dekat saya meningkat, terutama karena klon Mosa melatih teknik ilusi. Seorang pejuang sejati tidak membutuhkan setiap keterampilan dan teknik untuk menjadi sekuat itu. Jika semuanya kuat, itu juga berarti mereka tidak begitu kuat secara umum. Memperkuat titik kuatku, terus memperkuat titik kuatku, membuatnya menjadi absolut dan kuat. Itulah pejuang absolut, sejati, dan tablet hati yang terluka dimulai dari pintu masuk hukum asal emas. Namun, tablet 9 alam semesta mendekat dari hukum asal ruang angkasa. Di antara banyak hukum asal, tidak diragukan lagi bahwa ruang dan waktu adalah dua yang terkuat. Jika dia harus memilih, dia akan memilih yang lebih kuat. Asteris 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 asteris. Penerima berjubah hitam berjalan sampai ujung jalan setapak dan mencatat jawaban semua orang, berbalik dan tersenyum, aku sudah mengirimkan pilihanmu, ikuti aku. Luo Feng dan 1000 lainnya mengikuti penerima berjubah hitam dan meninggalkan jalan setapak itu untuk masuk lebih dalam, akhirnya mengarah ke tempat latihan yang kosong. Tempat latihan ini sangat kosong dan luas, sekitar 10 km panjang dan lebarnya. Jika itu adalah orang biasa dari bumi, dia tidak akan bisa melihat ujung ke ujung, tentu saja Luo Feng dan yang lainnya bisa melihat semuanya dengan jelas. Di dalam tempat latihan yang kosong, 1000 orang berkumpul, penerima berjubah hitam berdiri di depan mereka. Saat ini, di antara ruang rahasia dari 52 tablet, 12 di antaranya saat ini memiliki orang di dalamnya, 40 lainnya kosong. Penerima berjubah hitam memandang kelompok di depannya. Sekarang saya akan membacakan nama-nama dari 40 kamar kosong ini. Tablet kekacauan primal Yan San, tablet kekacauan primal Scarlet Heart. Penerima berjubah hitam dengan cepat melaporkan 40 nama dalam satu napas. Mereka yang telah memilih 40 tablet ini, segera menuju pintu masuk kiri di depan.
Kalian akan diatur untuk memasuki ruang rahasia. Penerima menunjuk ke kejauhan, di ujung kiri tempat pelatihan, ada pintu masuk setinggi 30 meter, pergilah ke sana sekarang. Segera, setidaknya 800 lebih pemuda menjadi sorotan cahaya dan pergi, hanya menyisakan sedikit lebih dari 100 pemuda. Kalian akan menunggu sebentar. Penerima berjubah hitam berkata, tablet yang telah kalian pilih saat ini berisi orang-orang. Ketika ada orang lain di sana, dilarang keras bagi siapapun untuk membuka ruangan dan mengganggu mereka. Karena itu, ketika mereka sudah selesai, kalian semua akan masuk. Waktu terlama yang harus kalian tunggu hanya 3 hari. Dengan cara ini, kalian bisa pergi ke menara kediaman pemilik kota. Penerima berjubah hitam menunjuk ke depan, di sana, kalian bisa berlatih di sana terlebih dahulu. Ketika tiba saatnya giliran kalian, aku akan memberitahu kalian semua. Luo Feng, Savage Rongjun dan 139 pemuda lainnya hanya bisa menuju ke menara. Sangat tidak beruntung, 52 tablet kekacauan utama, hanya 12 di antaranya yang berisi orang, dan itu sebenarnya kita. Sepanjang jalan, para pemuda itu agak tidak berdaya. Rongjun si Savage tersenyum dan menatap Luo Feng. Luo Feng, kamu dan aku benar-benar saudara seperjuangan, kita masuk 10 besar bersama, hingga 5 pertempuran teratas, bahkan pilihan tablet, kedua pilihan kita berisi orang. Luo Feng mengangguk, bertanya, yang mana yang kamu pilih? Aku, tablet kapak besar, kata Rongjun si Savage. Rongjun, aku juga memilih tablet kapak besar. Pemuda Mankauka yang sedang berbicara dengan yang lain berbalik dan tiba-tiba berteriak, berlari dan berbicara dengan lembut, Luo Feng, Rongjun, apakah kamu tahu siapa yang meninggalkan tablet kapak besar ini? Setiap tablet ditinggalkan oleh prajurit puncak sejati dari sejarah ras manusia di alam semesta. 52 tablet kekacauan utama, mereka menjadi harta karun umat manusia. Siapa? Rongjun bertanya. Jangan bilang itu terhubung dengan dojo kapak besar. Luo Feng berpikir dan bertanya. Benar, Wuka mengangguk, berkata dengan lembut, tablet kapak besar ini ditinggalkan oleh pendiri salah satu dari 5 leviatan besar, dojo kapak besar. Tablet ini memiliki kekuatan yang luar biasa, saat seseorang benar-benar memahaminya, itu hanya benar-benar surgawi. Kamu akan menjadi puncak dari keberadaan puncak di seluruh alam semesta. Pendiri dojo kapak besar, Luo Feng dan Rongjun saling bertukar pandang. Ya Tuhan! Salah satu dari 5 leviatan hebat umat manusia. Jika seseorang benar-benar ingin memberi peringkat pada 5 leviatan ini, itu sebenarnya cukup sederhana dari satu hal, seluruh manusia di alam semesta, 1008 negara di alam semesta, setiap 10.000 tahun mereka mengadakan 2 pertempuran jenius, satu diselenggarakan oleh perusahaan alam semesta virtual dan yang lainnya oleh dojo kapak besar. Para jenius yang paling luar biasa dipilih oleh 2 orang ini. Namun, Bank Alam Semesta 1, Bank Galaksi Alam Semesta, dan Aliansi Tentara Bayaran Alam Semesta tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Jadi siapa yang lebih kuat di antara 5 orang ini? Perusahaan Alam Semesta Virtual dan Dojo Kapak Besar secara alami berdiri di atas yang lain. Dan sebagai pendiri Dojo Kapak Besar, statusnya jauh lebih tinggi daripada salah satu dari 1008 pemimpin negara alam semesta. Hehe, makanya aku memilih tablet kapak besar. Wuka merasa puas, juga di antara para penguasa sektor dan yang tidak mati, tablet ini juga yang paling populer. Haha, Rongjun tertawa. Luo Feng mengernyitkan bibirnya. Tentu saja, tablet-tablet lainnya juga tidak biasa dalam hal apapun, kalau tidak, mereka tidak akan pernah mendapatkan hak untuk didirikan di samping tablet kapak besar. Wuka menghibur Luo Feng, pelajari tablet 9 alam semesta itu dengan benar, kamu masih memiliki masa depan yang cerah. Saat dia berkata, Wuka memegang perutnya dan tertawa. Dasar berandal, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Di menara kediaman, Luo Feng dan kelompok yang terdiri dari lebih dari 100 pemuda itu duduk di dalam, menatap ke kejauhan. Itu terlalu besar, seluruh kekacauan primal sangat besar, sedangkan untuk daerah yang jauh di luar kota, mereka benar-benar kabur dan sulit dilihat dengan jelas. Hal utamanya adalah, sejumlah besar energi kekacauan primal mengalir di dalam alam semesta primal, menyebabkan orang tidak dapat melihat terlalu jauh. Sangat nyaman, alam semesta primal ini jauh lebih nyaman daripada alam semesta yang sebenarnya. Kelompok pemuda itu berdiskusi, Luo Feng juga bisa merasakannya, sejak mereka memasuki alam semesta primal,
seluruh tubuhnya sangat nyaman, dari dalam keluar, dari mental ke tubuhnya, mereka semua merasa nyaman. Inilah alasan untuk alam semesta primal. Di kejauhan seorang pria parubaya dengan jubah panjang ungu keemasan longgar berjalan mendekat. Kalian adalah pemenang dari kompetisi jenius kali ini yang diselenggarakan oleh perusahaan alam semesta virtual. Luo Feng dan 139 lainnya berbalik dan mengangguk. Alasan mengapa kalian merasa begitu nyaman, adalah karena ini. Pria parubaya itu menunjuk ke samping aliran energi kekacauan utama yang mengambang. Ini adalah apa yang kita sebut energi kekacauan utama. Ia memiliki sifat yang berbeda dari energi alam semesta unsur di alam semesta yang sebenarnya. Ia juga berbeda dari energi alam semesta campuran itu. Energi kekacauan utama ini memiliki energi khusus untuk memelihara dan mengembangkan banyak jenis hal. Dikelilingi oleh energi ini, secara alami Anda akan merasa nyaman. Pria parubaya itu tersenyum. Luo Feng dan yang lainnya menyadari. Namun, jenis energi ini hanya ada di alam semesta utama. Pria parubaya dalam jubah panjang ungu keemasan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Anda mencoba dan membawa energi ini kembali ke alam semesta yang sebenarnya, itu hanya akan menghilang menjadi bentuk energi lain. Ketika Luo Feng dan sekelompok pemuda sedang mengobrol dengan prajurit yang kuat ini, tiba-tiba, gemuruh, di tanah dan langit yang jauh riak-riak kuat terjadi, suara-suara. Itu mengguncang tanah dan langit. Weis, raungan marah bergema di seluruh langit kota kekacauan utama, energi petir yang menakutkan segera menembus puluhan juta li, menyebabkan para prajurit kuat di balkon gedung-gedung membuka mata mereka dan melihat ke kejauhan. Luo Feng dan kelompok yang ditekan oleh energi kuat itu semuanya menjadi pucat, tampak terkejut dari menara. Di kejauhan, seekor banteng raksasa yang tinggi dan kokoh mengenakan baju besi tembaga kuno hampir seperti dewa tanah dan langit, memegang kapak besar yang hampir sekurannya dan melambaikannya dan menebas ke arah makhluk besar lainnya yang saat ini adalah seberkas petir yang melarikan diri. Energi petir yang mereka semua rasakan berasal dari makhluk absolut ini yang melarikan diri. Keheningan, Luo Feng dan yang lainnya semua terkejut dan tertekan oleh energi dari dua makhluk absolut ini. Mereka benar-benar berani bertarung di kota kekacauan primal. Pria parubaya berjubah panjang ungu keemasan itu melihat ke kejauhan, berkata dengan terkejut, "Weis, bagaimana manusia banteng ini bisa begitu bodoh? Weis, kamu baru saja memasuki kota primal chaos selama beberapa hari dan kamu benar-benar berani bergerak ke Leibo. Bukankah bergerak di kota primal chaos sama saja dengan mencari kematian? Terserap dalam energi kekacauan yang samar di dalam kota, mustahil untuk melihat ujung kota." Di balkon banyak bangunan, para pejuang alam semesta semua membuka mata lebar-lebar dan menatap dua orang yang jauh. Orang yang dikejar itu benar-benar ditelan oleh petir. Dia sengaja membiarkan petirnya menembus seluruh langit. Raung, raksasa banteng liar yang tinggi dan kokoh, dengan mata merahnya yang cerah, mengamuk saat dia mengayunkan kapak besar yang menakutkan itu. Lawannya secara bersamaan melarikan diri saat dia juga mengayunkan tombak petirnya. Ruang di sekitar mereka hancur, energi kekacauan beriak di mana-mana. Di menara kediaman pemilik, Luo Feng dan sekelompok orang semuanya menjadi pucat. Mereka seperti semut, sementara dua orang di kejauhan seperti dewa kuno raksasa. Keduanya, Luo Feng menahan napas, melihat ruang angkasa yang runtuh di kejauhan, matanya terbuka lebar, mereka terlalu kuat. Makhluk abadi sebenarnya sangat menakutkan. Sebagian besar makhluk abadi yang ditemuinya sebagian besar berada di alam semesta virtual. Bahkan yang ditemuinya di dunia nyata mengendalikan aura mereka. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan makhluk abadi benar-benar mengamuk, dan kemarahan ini, hanya dengan satu gelombang, sudah cukup untuk menghancurkan ruang di dalam alam semesta. Hanya kekuatannya saja yang dapat menghancurkan ruang. Luo Feng mendongak, gelombang petir meliuk-liuk di udara, petir itu menembus 10 juta li. Dengan jentikan tangan mereka, mereka dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet, mereka adalah makhluk abadi. Luo Feng akhirnya mengerti. Gemuruh, di seluruh kota kekacauan utama bergema raungan penuh amarah. Tiba-tiba daratan dan langit menjadi gelap gulita. Luo Feng terkejut menyadari bahwa perpecahan dan keruntuhan sesekali di ruang angkasa telah disegel dengan sendirinya, energi hukum asal yang mengalir, dan bahkan energi kekacauan, semuanya benar-benar diam dan berhenti bergerak sama sekali. Di kejauhan, kedua prajurit absolut itu juga terdiam. Gemuruh, di atas mereka, sejumlah besar energi kekacauan telah membentuk tangan raksasa, hampir seperti tangan seukuran gunung.
Tangan energi kekacauan ini menghantam dengan keras, seperti surga yang hancur total. Kedua makhluk abadi itu memiliki ekspresi kaget dan takut di mata mereka. Weiss dan Leibo, keduanya memiliki reputasi yang cukup tinggi bahkan di dalam 1008 negara alam semesta sebagai makhluk abadi yang kuat. Meskipun demikian, mereka segera berubah menjadi bubuk, hampir seperti tahu yang hancur. Para prajurit kuat di dalam kota kekacauan purba semua menatap dengan mata terbelalak. Keduanya menjadi tidak lebih dari sekadar bubuk, bahkan jiwa mereka berubah menjadi debu. Di angkasa yang jauh, debu mulai berkumpul lagi dengan cepat, membentuk dua bentuk manusia, satu adalah raksasa banteng dan yang lainnya adalah pria kurus yang ditelan petir. Wajah mereka berdua pucat, pria kurus itu berteriak, "Pemimpin kota, dialah yang ingin membunuhku, Weiss yang ingin membunuhku. Aku tidak bersalah. Aku hanya benci aku tidak bisa membunuhmu." Mata pria banteng itu merah, menatap tajam ke arah pria kurus itu, meraung pelan. "Bodoh." Pria kurus itu tertawa dingin dan meliriknya. "Ah!" Pria banteng itu meraung marah. Itu tidak bisa dihindari. Hanya sebuah pikiran dari pemimpin kota dan 100.000 li energi kekacauan membentuk sebuah tangan, menyebabkan kedua makhluk abadi ini nyaris tidak bertahan hidup, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Tingkat pengendalian serangan itu mengerikan. Tim penegak hukum ketiga, akan menendang Weiss dan Leibo keluar dari alam semesta purba. Weiss akan dikurung di penjara Medan Bintang ke-9, Leibo di penjara Medan Bintang ke-2. Sebuah suara rendah, dipenuhi jejak logam atau sesuatu yang serupa, bergema di seluruh alam semesta purba. Ya, sebuah jawaban bergema di udara kota. 5 lampu berwarna darah terbang di atas, melawan tim penegak hukum. Dua makhluk abadi yang telah menderita pukulan berat dari sebelumnya tidak memiliki perlawanan sama sekali dan bahkan tidak memiliki jejak kebencian. Mereka dengan patuh mengikuti tim dan pergi dalam sebuah kapal alam semesta berwarna merah darah. Di dalam kapal alam semesta berwarna merah darah itu, "Weiss, kamu dianggap beruntung. Kali ini kamu tidak membunuh siapapun. Jika kamu telah membunuh seseorang, kamu pasti akan mati tanpa diragukan lagi. Kamu tidak akan hanya dikurung di penjara Medan Bintang ke-9. Mengenakan baju besi merah darah, membawa bilah bundar yang aneh, makhluk abadi penegak hukum itu menggelengkan kepalanya. Manusia banteng itu mengamuk pelan, ekspresinya berjuang saat dia menatap pria kurus yang jauh. "Aku hanya benci karena aku tidak membunuh Leibo. Jadi bagaimana jika kamu bersembunyi di dalam kota kekacauan primal? Aku akan tetap datang untuk membunuhmu." "Bodoh, bahkan setelah kamu masuk kamu tidak dapat membunuhku. Kali ini aku memasuki penjara kedua sementara kamu penjara Medan Bintang ke-9. Haha, aku akan melihat bagaimana kamu mati." Leibo tertawa gila. "Mati? Bagaimana aku bisa mati sebelum aku membunuhmu?" Raksasa banteng itu sepertinya ingin menelan lawannya. "Kamu telah terluka separah ini, kamu tidak akan dapat pulih dalam 100 tahun ke depan, dan kamu masih bisa mengoceh dengan sangat gila." "Diam, penegak hukum!" 5 makhluk abadi meraung bersamaan. Raksasa banteng dan pria kurus itu akhirnya berhenti bertengkar satu sama lain. Semuanya terjadi dalam sekejap dan sekelompok pemuda di menara itu semua tercengang. Sebagian besar dari puluhan ribu prajurit kota kekacauan utama juga tenang. Hanya sedikit yang dekat atau telah berbicara dengan Leibo dan Weiss mulai berdiskusi, banyak yang melanjutkan pelatihan mereka. Bagaimanapun, waktu di dalam kota kekacauan utama terlalu berharga. Bagi para makhluk abadi untuk masuk, hanya satu slot saja sudah sangat mengejutkan. Mereka bahkan menjadi debu, tetapi mereka masih selamat. Saya berani menjamin, kedua jiwa mereka mati di atas kematian. Apa yang kau tahu? Kedua makhluk abadi itu telah mencapai tingkat tubuh abadi. Setiap sel mereka telah diresapi dengan ingatan mental mereka, bahkan jika jiwa mereka hancur dan menjadi abu. Selama satu sel tersisa, mereka dapat dengan cepat menyerap energi dan bagian tubuh mereka dan mendapatkan kembali bentuk mereka. Tubuh abadi. Saya mendengar bahwa bahkan di antara yang abadi, sangat sedikit yang benar-benar berhasil mencapai tingkat ini. Kedua makhluk abadi itu bahkan tidak berarti apa-apa. Pemimpin kota yang melakukan gerakan itu, sekarang benar-benar makhluk yang menakutkan. Dia bahkan tidak menunjukkan dirinya, hanya dengan sebuah pikiran, seluruh ruang semesta menghentikan pergerakannya, bahkan perpecahan ruang dan ukiran hukum asal semuanya berhenti.
Kelompok jenius itu berdiskusi dengan liar. Luo Feng dan kelompoknya sama-sama terkejut dan gembira atas apa yang telah terjadi, terutama gerakan pemimpin kota itu benar-benar luar biasa. Darah mereka mengalir deras dengan adrenalin, ini karena mereka semua dapat melihat bahwa pemimpin kota itu bahkan tidak menampakkan dirinya, dan dia benar-benar mengendalikan seluruh ruang di dalam kota. Seberapa besar masalah ini? Semua hukum alam semesta, semua kota kekacauan purba menghentikan pergerakannya. Dalam sekejap semua makhluk dipaksa untuk membeku, seberapa tinggi level ini. Benar-benar tidak dapat dipercaya, untuk menjadi pemimpin kota kekacauan purba, posisinya harus jauh lebih tinggi daripada semua pemimpin negara semesta. Bahkan di seluruh alam semesta, dia harus menjadi makhluk absolut, hanya dengan sebuah pikiran dia dapat mengendalikan seluruh ruang semesta dan membekukan pergerakannya. Luo Feng benar-benar tercengang, pemimpin kota kekacauan utama, dia merasa seperti dia adalah penguasa alam semesta. Benar, Tuan, sial, aku telah mengikuti gurumu selama lebih dari 60 juta tahun. Aku belum pernah melihat makhluk yang begitu kuat dan brutal. Dalam benaknya, suara tinggi Babata bergema, itu gila, aku pernah melihat pemimpin negara alam semesta bergerak. Aku pikir itu mengerikan karena dalam sekejap dia mengendalikan ruang dan menghancurkan atau melukai yang tak terhitung jumlahnya di dalam medan bintang. Namun itu masih pucat dibandingkan dengan serangan pemimpin kota kekacauan utama itu. Pemimpin ini pastilah makhluk puncak. Aku bahkan merasa seperti alam semesta utama ini miliknya. Luo Feng mengangguk. Benar, memang ada perasaan bahwa kota itu adalah milik pemimpin, dan pemimpinnya adalah alam semesta itu sendiri. Alam semesta purba, hanya ada satu kota kekacauan purba ini. Kota itu jauh lebih kuno daripada banyak negara alam semesta. Pemimpin kota ini, adalah makhluk puncak sejati dari alam semesta yang luas ini. Luo Feng benar-benar menahan napas, dia memiliki keyakinan untuk menjadi makhluk abadi, bahkan kekuatan untuk menuju menjadi pemimpin negara alam semesta. Tidak peduli apa yang terjadi, setidaknya dia mampu melihat dan menyentuh mimpinya ini. Seorang pemimpin negara alam semesta, membuka negara alam semesta baru, tidak jatuh selama 1 triliun tahun. Itu sudah merupakan tujuan surgawi. Dalam sejarah seluruh umat manusia di alam semesta, butuh triliunan tahun bagi seorang pemimpin negara alam semesta untuk muncul. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan kesulitannya. Adapun pemimpin kota kekacauan purba yang lebih tinggi, Luo Feng merasa seperti ketika dia masih muda melihat ke langit. Dia fana, pemimpin itu seperti para dewa sendiri. Bagi seseorang yang sekecil itu untuk mendongak, itu membuatnya bertanya-tanya, apakah itu tempat yang sebenarnya bisa dicapai oleh orang normal. Pemimpin negara semesta, mendominasi selama 1 triliun tahun, mereka semua adalah eksistensi yang luar biasa, dan bahkan selama masa hidup gurumu, tidak ada berita tentang pemimpin negara semesta baru yang dihasilkan sama sekali. Bahkan lebih kuat dari pemimpin negara semesta. Ya Tuhan, Babata benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Kota kekacauan purba, Luo Feng dan sekelompok pemuda berdiri di menara, menyaksikan perpecahan di ruang-ruang di langit. Perpecahan itu memiliki benang-benang hukum asal yang saling terjalin satu sama lain. Menyaksikannya memberikan perasaan hukum asal dan riak-riak anehnya yang bercampur satu sama lain. Luo Feng dan kelompoknya tenggelam di dalamnya. Mereka semua adalah para jenius yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal, oleh karena itu secara alami sangat mudah untuk tenggelam di dalamnya. Jika itu adalah beberapa pejuang atau pembaca roh biasa yang tidak melangkah melalui pintu masuk, mereka hanya akan tercengang saat menonton pemandangan ini di depan mereka. Mereka telah terstimulasi. Dari 100 orang itu, mereka semua adalah jenius yang sombong, semua jenius absolut di negara-negara semesta mereka. Namun, tidak peduli seberapa jenius absolut mereka, ada satu kelompok setiap 5.000 tahun. Berapa banyak yang ada dalam 1 triliun tahun. Namun, karena alam semesta purba memiliki manusia dari waktu yang lama, dengan aliran waktu yang luas dan panjang yang tak terhitung jumlahnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin kota kekacauan purba muncul. Mereka semua terstimulasi. Kelompok jenius yang sombong itu semua menahan napas dalam hati. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi pemimpin kota kekacauan utama, mereka masih akan menjadi pemimpin negara alam semesta. Namun sisi logis mereka memberitahu mereka, bahkan untuk yang paling jenius dalam kelompok itu. Bolan,
Peluangnya untuk menjadi pemimpin negara alam semesta mungkin paling banyak 1/10 juta, apalagi yang lainnya. Petik 2 titik titik titik. Wei Te, Luo Feng, kalian berdua belas ikuti aku, masuki ruang tablet kekacauan utama alam semesta ke-9. Penerima berjubah hitam datang ke kastil dan memanggil 12 nama. Berdiri di sana dengan mata terpejam dan tenggelam dalam pelatihannya, Luo Feng harus dibangunkan oleh Ai Babata yang masih hidup sebelum dia terkejut. Setelah itu, dia mengikuti 11 jenius muda lainnya yang memilih tablet alam semesta ke-9, semuanya dipimpin oleh penerima berjubah hitam ke ruang pelatihan.